Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian ketiga seri yang ke-9. Kitab Amsal pasal 9, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ke-9. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, dalam pasal ini mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, hikmat dilambangkan seperti seorang tuan
yang hendak menyelenggarakan pesta. Ia menyuruh pelayan-pelayannya perempuan untuk mengundang mereka yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi supaya datang memenuhi undangannya. Namun mereka tidak diperkenankan memakai pakaian kebodohan, tetapi mereka harus mengenakan pakaian pengertian. Di ayat yang ke-6, di sana mereka akan mendapatkan pelajaran tentang takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus, supaya mereka menjadi bijak dan mendapatkan resep rahasia panjang umur. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kebijaksanaan yang mereka peroleh, buahnya adalah untuk dinikmati diri mereka sendiri. Tetapi apabila mereka enggan untuk dididik, maka akibatnya juga akan mereka tanggung sendiri. Di ayat yang ke-12. Tetapi lain dengan kebodohan yang dilambangkan dengan seorang perempuan bebal cerewet. Kebodohan pun menyerukan undangan yang sama bagi mereka yang tak berpengalaman. Di ayat yang ke-13 sampai 18. Namun, tidak ada takut akan Tuhan di sana. Mengenal Yang Maha Kudus pun tidak terdapat di situ. Yang ada hanyalah menikmati dosa ketidakjujuran. Kebodohan berkata di ayat yang ke-17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Oh, sangat malang tamu-tamu yang datang ke pesta undangan perempuan cerewet itu. Mereka tidak menyadari bahwa akhir dari kesenangan yang sementara itu adalah kematian. Amsal 9 ayat 18 terjemahan firman Allah yang hidup katakan, tetapi orang-orang bodoh tidak menyadari bahwa tamu-tamu yang terdahulu sekarang telah menjadi penghuni neraka. Dan Alkitab terjemahan King James Version katakan, tetapi dia tidak tahu bahwa orang mati ada di sana dan bahwa para tamunya berada di dasar neraka. Dan Alkitab terjemahan baru katakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sahabat-sahabat firman, maksud dari terjemahan di atas adalah orang yang disuguhi kenikmatan dosa, kemudian masuk dan memenuhi undangan untuk bersenang-senang dengan dosa, adalah orang-orang bodoh yang akan berakhir dengan kematian di dalam neraka. Sahabat-sahabat firman, dua undangan sedang ditawarkan kepada kita, yaitu undangan hikmat dan satunya lagi undangan kebodohan. Jika kita benar-benar adalah orang yang sombong, maka niat baik dari sebuah teguran untuk menasihati kita hanya akan membuat kita merasa terhina. Dan apabila kita ditegur, maka teguran itu hanya akan membuat kita terluka dan malah membenci yang hendak memperbaiki kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam terang besar Alkitab Amsal 9 ayat 8, janganlah mengecam atau mengoreksi seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Tetapi apabila kita telah membuang kebodohan dan mengenakan pengertian, maka kita akan menjadi bijak dan mencintai didikan. Apabila kita melakukan satu kehilafan dan kita dinasehati, maka dengan senang dan dengan hati yang terbuka, kita akan menerima setiap masukan yang berguna untuk memperbaiki agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sahabat-sahabat firman, apapun yang dikatakan kepada orang bijak akan membuat mereka menjadi lebih bijaksana. Dan apapun yang dikatakan kepada orang benar, maka itu akan menambah pengetahuan mereka. Mengapa bisa demikian? Ya, itu semua karena roh takut akan Tuhan ada pada mereka, dan mereka telah memperoleh pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu, bagi mereka, nasihat dan teguran adalah bentuk kepedulian yang dilandasi oleh kasih. Oleh karena itu, mereka menyambutnya dengan sukacita. Maka dari itu firman Tuhan berkata di dalam terang besar Alkitab Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak itu nasihat,
maka ia akan menjadi lebih bijak. Dan ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sahabat-sahabat firman, setiap terjemahan dari ayat-ayat ini menyampaikan kebenaran bahwa tidak semua orang terbuka untuk belajar, terutama karena tidak mengetahui bahwa mereka itu salah. Banyak yang lebih suka terus melakukan kesalahan daripada mengakui bahwa mereka memerlukan perbaikan dan pertumbuhan. Tetapi sebaliknya, pria dan wanita yang bijak akan selalu suka dan mau belajar serta membuka telinganya untuk memperoleh wawasan yang baru. Berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 18 ayat 15. Jika ada masalah, mereka mau diberi saran. Jika ada sesuatu yang dapat mereka tingkatkan, meskipun itu sulit, mereka akan menyambut baik informasi itu. Sebab takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Terang besar Alkitab Amsal 9 ayat 10. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terang besar Alkitab Amsal 1 ayat 9. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat Ministry of Healing, halaman 409, alinea pertama sampai alinea yang kelima mengatakan bahwa seperti juru selamat kita pun di dunia ini dipanggil untuk melakukan pelayanan bagi Allah. Di sini kita harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat, dan dengan kehidupan pelayanan itu kita menyatakan Dia kepada dunia. Untuk menjadi mitra kerja Allah dan supaya menjadi seperti Dia dalam menyatakan tabiatnya, maka kita harus terlebih dahulu mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Inilah pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang yang bekerja untuk mengangkat sesama manusia. Perubahan tabiat, kemurnian hidup, efisiensi kerja, kesetiaan pada prinsip-prinsip yang benar, semuanya tergantung pada pengetahuan yang benar akan Allah. Pengetahuan ini adalah persiapan penting bagi kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terang besar Alkitab Amsal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh adalah pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Berdasarkan terang besar Alkitab 2 Petrus 1 ayat 3. Sahabat-sahabat firman, marilah kita sambut undangan hikmat. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kaca pergumulan
jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku, Tuhan, di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa. Ya Tuhan, Kau tetap. Berjanji kepada